Bayangkan, kalau kita berdoa, kita mendikte Allah ya dengan segala permintaan. Seolah-olah yang kita minta itu kita tahu akibatnya. Betul nggak? Makanya semakin kita meminta, semakin jauh kita dengan yang kita minta. Kenapa? Karena yang kita minta itu belum tentu baik menurut Allah. Malah bisa jadi yang datang dalam kehidupan kita justru yang kita tidak suka. Maka Allah bilang, boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal itu amat baik bagi kamu. Saya ingin menyitir satu perkataan yang sangat penting dari seorang presiden Afrika Selatan, namanya Nelson Mandela. Beliau itu pernah dihukum ya karena akibat politik apartheid. Itu adalah politik yang membeda-bedakan antara kulit putih dan kulit hitam. Karena beliau kulit hitam, walaupun beliau benar di penjara. Tapi Nelson Mandela yang hebatnya, ketika keluar dari penjara, dia bisa memaafkan semua orang yang memenjarakan dirinya. Ya, model-model kayak kalian enggak akan bisa. Makanya mohon maaf ya kalau nama-nama kalian gak saya sebut. Nelson Mandela ini ya seorang negarawan. Ya. Kata-katanya sekarang masih abadi. Walaupun beliau sudah tidak ada. Makanya saya ingin mengajak Bapak Ibu, yuk sekarang kita harus bisa mengabadikan diri. Biarlah besok lusa kita mati, gak apa-apa, tapi kebaikan kita masih ada. Makanya bikin segala sesuatu jangan berakhir di batu nisan. Bikin segala sesuatu menjadi abadi. Uang kalau hanya dipakai untuk kemewahan diri, tidak pernah digunakan menolak orang lain, hanya akan berakhir di batu nisan. Tapi uangmu yang digunakan untuk membahagiakan orang lain, itulah jadi abadi. Rumahmu yang hanya untuk dibangga-banggakan orang kampung, kalau kamu sukses dan rumahmu bagus, hanya ingin mendapatkan validasi dari orang lain, rumahmu berakhir di batu nisan. Begitu kita berhenti bernapas, maka rumah pindah tangan dalam sekejap. Yuk jadikan rumah itu rumah yang indah. Biarkan semua orang betah di rumah kita. Kalau ada tamu datang ke rumah kita, suguhi. Itu saya diajarkan ibu saya. Saya yang ngasih makan ikan, saya ngasih makan ayam, ya. Tetapi, ya, saya sendiri jarang dikasih ikan sama ayam. Ya, saya dikasih makan daging ayam itu kalau saya sakit atau ayamnya sakit. Makanya kadang-kadang ya ayam itu sama saya dikasih air aja ya supaya kedinginan. Saya bilang sama ibu, itu ayam muyung. Itu teori menipu orang tua. Habis begitu ya. Tapi kalau ada tamu, ayam yang saya kasih makan itu selalu dipotong buat tamu saya, buat tamu ibu. Tapi saya baru mengerti semua yang diajarkan ibu saya. Baru mengerti sekarang. Makanya saya teruskan kebiasaan itu. Berkahnya luar biasa. Ya. Pernah ibu saya bilang begini, ya. Kamu nanti akan merasakan apa yang ibu lakukan di kehidupan kamu. Betul itu. Dan semua orang yang pernah datang ke ibu, ya, dijamu dengan cara yang mulia oleh ibu saya. Bahkan saat ibu saya tidak ada, mereka itu berbuat baik kepada anak-anak yang ditinggalkan ibu. Jadi seorang ibu itu visinya luas, ya, luar biasa. Jadi makanya saya teruskan kebiasaan ibu saya. Kalau orang datang ke rumah saya, ya kalau jamnya makan pasti saya ajak makan. Mari kita lihat kata-kata Nelson Mandela. Segala sesuatu itu mustahil sampai akhirnya seseorang melakukannya. Apa yang bisa Bapak Ibu tangkap dari kata-kata Nelson Mandela? Coba ya, dengan kecerdasan yang terbatas nggak apa-apa. Segala sesuatu itu mustahil sampai akhirnya seseorang melakukannya. Apa yang bisa ditangkap oleh Bapak Ibu? Ya? Kan sederhana kata-katanya. Nelson Mandela hanya ingin mengatakan bahwa mustahil itu nggak ada. Itu aja sebetulnya. Mustahil itu tidak ada.
Mustahil itu hanya buatan pikiran kita. Lihat saya semuanya. Ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Disebut apa? Volume. Dalam bahasa matematika itu disebut 3 dimensi. Ditambah nih 1 dimensi lagi waktu, jadi 4 dimensi. Nah, ingat, kita ini dari kecil hidup, ya, hidup dari kecil di ruang 3 dimensi dengan segala keterbatasannya. Betul Bapak Ibu? Kenapa kita sekarang mengatakan itu mustahil, itu gak mungkin? Sebetulnya itu adalah batasan yang pernah diciptakan oleh lingkungan kepada kita. Makanya tempat yang paling berbahaya untuk kelahiran manusia adalah lingkungan di mana dia dilahirkan. Anak kecil yang diajarkan oleh ibu bapaknya berkali-kali, nah jangan jajan, cari uang tuh susah. Itulah 3 dimensi. Ada dinding yang membatasi dia. Lalu dia punya identitas. Dia punya program di otaknya. Kalau cari uang itu susah. Sudah gede pun orang tua ngomong lagi, ya. Sekarang ini zaman sudah susah. Cari pekerjaan susah. Anak disuruh cari kerjaan tapi orang tua ngobrolnya selalu kerjaan itu susah. Ini orang tua macam apa? Sudah itu diajarkan doa-doa yang gak jelas. Supaya kamu dapat pekerjaan yang cepat, udah baca aja ya, Al-Wasi, Allah Maha Luas. Tapi otaknya sudah dikebiri oleh pikirannya. Pekerjaan susah, betul nggak? Ini hati-hati Bapak Ibu, ya. Bensin naik, nggak usah dipikirin. Yang penting bisa kebeli, kan itu yang penting. Nah kita tiap hari bicara bensin naik, harga-harga naik. Lihat, orang yang berpikir hari ini bensin naik, harga naik, maka kita akan divalidasi oleh semesta dan kita akan mendapatkan kesulitan untuk mendapatkannya. Tapi mereka yang berpikir, ya, dan merasakan, gak apa-apa naik, yang penting kebeli. Gas naik, gak apa-apa naik, yang penting kebeli. Beda, orang yang berpikir langka dengan orang yang berpikir ada. Nah ini yang mau saya bangun. Maka saya sebut, saya hari ini mau ngasih hadiah. Bapak Ibu sekali lagi, mustahil itu tidak ada. Ayo lihat saya semuanya. Dulu ketika pesawat terbang belum ada, semua orang di dunia ini berpikir bahwa tidak mungkin kita bisa terbang. Tidak mungkin besi bisa terbang. Setelah ada orang yang melakukannya, yang mustahil ini kemudian menjadi masuk akal. Perhatikan saya. Ternyata yang mustahil ini menjadi masuk akal. Ada orang ya yang kemudian melakukan penelitian tentang apa? Tentang kecepatan udara dan tekanan. Namanya Bernoulli. Orang fisika. Ya, orang fisika. Ternyata begitu udara bergerak cepat, Bernoulli itu cuma gini aja. Dia sedang menyaksikan kejadian di alam. Ya, perhatikan. Ini atap rumah, atap rumah. Di sini ada angin bergerak cepat. Sebut aja badai. Ternyata atap rumahnya mengangkat. Ulangi. Ada angin bergerak cepat di atas atap rumah. Ini atap rumahnya. Ternyata atap rumahnya terangkat. Kalau Bapak Ibu lihat kejadian itu gimana? Subhanallah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah terjadi bencana. Begitu? Itulah bedanya kamu dengan Bernoulli. Lihat saya sekali lagi. Ada angin bergerak cepat, atap terangkat. Nah, dia mikir, waktu angin tidak bergerak cepat, kan atap diam. Kok waktu angin bergerak cepat, dia terangkat. Langsung otaknya mikir, jangan-jangan ada hubungan antara kecepatan gerak angin dengan tekanan. Nih kalau atap rumah nih, kan angin yang di bawah ini diam, betul nggak? Sedangkan angin yang di permukaan atap itu bergerak cepat. Apa yang terjadi? Ketika dia bergerak cepat, dia menduga tekanan udara di sini mengecil seketika. Sedangkan di bawah, karena angin tidak bergerak cepat, tekanan udaranya besar.
Yang menyebabkan dia terangkat itu karena terjadi perbedaan tekanan antara di permukaan atap dengan di bawah. Nah, perbedaan tekanan itulah yang disebut dengan gaya angkat pesawat. Makanya gaya angkat itu tekanan dikalikan luas. Makanya orang ya bisa membuat pesawat. Kenapa? Perbedaan tekanan itu kemudian mendorong sayap badan pesawat sehingga pesawat terangkat. Itu inspirasinya ketika dia melihat angin bergerak cepat di atas atap, atap terangkat. Itu jadi pesawat, Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu lihat kejadian di alam. Gimana tuh? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kebanyakan ngomong begitu kita itu, ya. Tidak mengamati mengapa itu terjadi. Yuk lihat saya semua. Jadi pesawat itu apa sih? Pesawat itu hanya dibuat sedemikian sehingga ya di atas permukaan pesawat kecepatan pesawat besar, kecepatan angin besar sekali, di bawahnya kecepatan anginnya diam. Akibatnya apa? Di atas pesawat tekanan udara kecil sekali, di bawah pesawat tekanan udara besar sekali. Jadi sebetulnya yang membuat pesawat terangkat bukan mesin pesawat, tetapi perbedaan tekanan. Jadi sebenarnya kekuatan alam ini. Jadi Bernoulli itu sedang melihat bahwa di ruang kosong ini ada udara yang bertekanan tinggi. Diukur pakai barometer. Apa yang terjadi? Untuk setiap 1 meter persegi udara itu terdapat gaya sebesar 100.000 Newton. Di sini Bapak Ibu, di sini. Nah, itulah bedanya antara orang yang dalam memahami sesuatu dengan yang dangkal. Jadi kalau Bapak Ibu atapnya terangkat, paling juga mengeluh kan, betul nggak? Gitu, atau minta sumbangan. Dari situ kemudian terciptalah pesawat. Yuk lihat saya semuanya. Dulu pada waktu itu orang tidak mengira kalau besi bisa terbang, bahkan bisa membawa orang, bahkan bisa membawa koper, bahkan bisa bawa air zam-zam berliter-liter dari Mekah. Itu air di jerigen bisa terbang. Tuh. Ya Bapak Ibu yang penting bisa duduk ya. Duduk, setelah itu kemudian tidur. Betul nggak? Pesawat terbang kayak apa udah nggak ada pikiran. Betul nggak? Ya. Begitu diumumkan, Bapak Ibu, di atas Bapak Ibu ada kantung udara. Nanti pesawat akan terbang tinggi di ketinggian 72.000 kaki. Jika tabung oksigen itu turun, maka segera dikenakan. Bapak Ibu makan gak mikir, kenapa di tempat yang tinggi itu tekanan udara kecil? Dan kenapa di tempat yang tinggi dekat dengan matahari malah suhu udara kecil? Kalau kita terbang naik pesawat, ya umroh, haji, coba lihat itu, ya di luar itu suhu udara itu sampai min sekian ratus derajat Celcius, negatif. Padahal dekat ya dengan matahari. Pernah bertanya? Alhamdulillah ya. Pokoknya aman lah Bapak Ibu, yang penting naik pesawat, kemudian tidur, nyampe di sana ada real, bisa jalan-jalan ke pasar dan belanja. Kan itu Pak? Betul nggak? Udah, nggak usah banyak pikiran. Tetapi kita ini sering sombong, pengetahuan tidak ada, tapi sombongnya luar biasa. Betul apa tidak? Sekali lagi, dulu di zaman itu, ya, orang berpikir bahwa tidak mungkin besi bisa terbang. Jadi kata-kata Nelson Mandela betul? Ya, segala sesuatu itu mustahil sampai akhirnya seseorang melakukannya. Yuk sekarang masukkan di otak kita, tidak ada yang mustahil. Yes? Yes? Bapak Ibu akan bisa jalan-jalan keliling dunia? Yes. Jawabannya kayak gitu. Ini belum selaras nih antara pikiran dan perasaan ini. Belum selaras. Masih belum percaya dengan saya. Nih lihat saya semuanya. Kenapa Bapak Ibu jawabannya ragu-ragu? Karena Bapak Ibu sedang berpikir cara. Di mana kita berpikir cara? Di dimensi 3. Kita masih membawa ya dimensi 3 yang diciptakan oleh leluhur kita, orang tua kita ke sini. Bayangkan ya, Bapak Ibu ingin berkelimpahan tapi masih tidak percaya. Lalu setelah itu nyalahin Allah. Ada orang yang bermasalah dalam spiritual, ada orang yang bermasalah dalam finansial. Betul nggak? Lihat saya semuanya.
Masalah besarnya adalah di sini. Ya, proses penciptaan kita belum selesai. Bapak Ibu masih tinggal di dimensi 3. Makanya sekarang saya akan ajak hijrah. Yuk kita masuki dimensi kelima. Jadi kalau kita tinggal di dimensi 3, itulah yang akan didapat. Masuklah dimensi 5. Ya, dimensi 5. Apa yang terjadi di dimensi 5? Itu yang akan saya jelaskan dulu sebelum nanti kita akan meditasi. Yuk kita lihat dulu ayat ini. Ya, saya mau bicara mekanika kuantum. Saya bicara fisika kuantum, tapi dalam bahasa yang sederhana, yang bisa diaplikasikan oleh orang yang lulusan SD. Gak usah khawatir, tenang aja. Saya coba bahasakan dalam bentuk yang sederhana. Tapi baca dulu ayat ini. Yuk kita lihat ayat ini. Ini surat Al-A'raf ayat 55. Saya bacakan ya bahasa Arabnya, takut gak percaya. Ud'u, tuh ada kata ud'u, doa. Ud'u robbakum, berdoalah kepada robbakum Tuhanmu. Tadoruan, dengan penuh rasa hormat. Tadoru itu rasa hormat, dengan rendah hati. Ya, Bapak Ibu kalau berdoa rendah hati nggak? Jawab dong. Rendah hati apa tidak? Atau tidak mengerti? Rendah hati itu alias gak sombong, gitu aja. Suka gak ngatur-ngatur Allah supaya Allah ngikutin keinginanmu? Jawab dong. Sombong gak itu? Katanya rendah hati. Suka maksa-maksa gak sama Allah supaya segera punya rumah bagus, segera punya mobil bagus? Suka maksa nggak? Suka. Sombong nggak itu? Sesuai dengan hukum alam nggak itu? Itu supernatural atau tidak? Tapi suka nggak dilakukan? Udah, kalau udah ketemu saya Bapak Ibu tuh jadi pada sadar. Oh, makanya bahaya kan ketemu saya. Bahayanya ketemu sadar itu kalian. Bahayanya ketemu saya, kalian jadi sadar. Itulah bahayanya. Makanya kajian saya itu sangat berbahaya, karena membuat orang jadi sadar. Jadi syarat pertama doa harus apa? Tadoruan, penuh rasa hormat. Ya, perhatikan saya. Pinjam ya Pak ya? Sopan nggak saya? Gak sopan, harusnya gimana? Mohon izin Pak, itu tasnya kepake nggak Pak? Saya berhadapan dulu wajahnya dengan Bapak siapa namanya? Pak Elan Pak. Pak Elan. Pak Elan, mohon maaf. Nih berhadapan wajah dulu saya dengan Pak Elan. Betul nggak? Ya, itu tasnya punya Bapak. Ya. Bagus Pak tasnya. Kepake nggak Pak? Sekarang dipakai Pak. Oh dipakai ya. Ya. Nanti kalau udah nggak kepake, kasih tahu saya Pak ya. Saya kan berharap tas, tapi saya kan tidak mungkin langsung ke tas. Saya harusnya berhadapan wajah dengan Pak Elan. Itu namanya tadoru. Dengan penuh kerendahan hati. Kalau tadi kan saya langsung pinjam Pak. Nah kita tuh pada Allah begitu. Pengen rezeki langsung rezeki. Pengen uang langsung uang. Pernah nggak kita menghadapkan wajah kita dulu kepada Allah? Enggak, karena belum tahu. Betul ya? Makanya beruntung yang sudah bisa menghadapkan wajahnya pada Allah. Bahkan Allah bilang, walillahil masyriqi wal maghrib fa aina ma tuwalu fasama wajhullah. Mereka yang sudah sadar, kemanapun kamu memalingkan wajah, di situ kamu akan mendapati wajahnya Allah. La ilaha illallah. Tidak ada yang selain Dia. Wal awalu wal akhiru wal dhahiru wal batin. Yang awal Dia, yang akhir Dia, yang zahir Dia, yang batin Dia. Saya tidak melihat yang lain di sini kecuali melihat Dia. Bahkan yang saya perhatikan pada diri-diri Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu. Saya sedang melihat Dia di sini semua. Karena apa? Karena saya tahu ini semua adalah manifestasi dari dirinya sendiri. Tuhan sedang bermanifestasi. Karena saya bisa melihat Dia di mana-mana, maka saya tidak bisa berbohong. Saya tidak berkhianat. Saya tidak bisa menyakiti.
Yang ada di sini adalah saya ingin menyampaikan welas asih. Coba Bapak Ibu. Di titik itulah tauhid kita itu jadi kenyataan hidup. Yang kedua, syarat berdoa kata Allah wa khufyatan, tersembunyi. Jadi syarat doa apa? Yang pertama penuh rasa hormat, dengan kerendahan hati, hadapkan wajah batinmu kepada wajahnya. Jangan menghadapkan wajah batinmu pada yang kamu minta. Kamu enggak sopan. Bayangkan, kalau kita berdoa, kita mendikte Allah ya dengan segala permintaan. Seolah-olah yang kita minta itu kita tahu akibatnya. Betul enggak? Makanya, semakin kita meminta, semakin jauh kita dengan yang kita minta. Kenapa? Karena yang kita minta itu belum tentu baik menurut Allah. Malah bisa jadi yang datang dalam kehidupan kita justru yang kita tidak suka. Maka Allah bilang, boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal itu amat baik bagi kamu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu amat buruk bagi kamu. Jujur Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berdoa, apa ya kata-kata yang disampaikan? Pasti permintaan terhadap yang disebut baik menurut ego kita. Jarang orang berdoa, terserah Engkau ya Allah, Engkau lah yang paling tahu yang terbaik bagi aku. Jarang. Dan yang kedua, syarat berdoa harus apa? Tersembunyi. Perhatikan saya. Di satu sisi kita harus berdoa, di sisi lain harus tersembunyi. Hobi itu artinya tersembunyi. Ayo Bapak Ibu. Bapak Ibu selama berdoa, memenuhi nggak kedua syarat ini? Sudah doanya keras-keras, pakai speaker, betul nggak? Pakai bahasa asing, ya, cuman bilang amin, 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 nggak jelas. Begitu ditanya yang kamu aminkan tadi apa? Nggak tahu. Lo yang baca doanya juga bahasa Arab, lucu lagi ketika yang doa ditanya yang kamu panjatkan pada Allah tadi, dia juga nggak tahu. Yang penting robana. Saya bukan anti robana ya. Cuman kalau nggak ngerti ya buat apa? Coba ada di Quran itu, Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ntar dulu. Udah pinter itu. Pasti lulusan pesantren itu. Sampai situ udah dulu lah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ya Allah Tuhanku, janganlah Engkau palingkan lagi kolbuku setelah aku dapat petunjuk. Jadi itu doa buat siapa? Buat orang yang kolbunya sudah dapat petunjuk. Lah kamu baca, kata Allah, kapan kamu dapat petunjuk? Itu kolbumu masih buta, belum bisa melihat. Coba perhatikan saya. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Itu doa hanya untuk orang yang kolbunya sudah terbuka, sudah dapat petunjuk. Boleh doa itu. Lah kamu yang belum terbuka, masih tertutup, ngapain lagi ikut-ikutan pakai rabbana? Yang penting amin, betul nggak? Akibatnya apa? Akibatnya kita nggak ngerti. Doa itu harus hobi, tersembunyi. Lihat saya semua, Bapak Ibu. Doa yang benar itu ternyata kata Quran harus tersembunyi. Nah ini kan kita bingung. Kalau tersembunyi itu berarti kelihatan apa tidak? Kelihatan. Tidak kelihatan. Tidak kelihatan tetapi dahsyat. Gimana caranya? Dua alatnya. Satu, pikirkan yang kita dambakan. Yang kedua, rasakan seolah-olah yang didambakan itu sudah terjadi. Itulah yang disebut dengan melompati dimensi 3. Melompati dimensi 3 itu artinya kita bersyukur terhadap yang kita dambakan walaupun realitas di dimensi 3 tidak seperti itu. Contoh, kita sedang sakit di dimensi 3. Kita larut pada sakit. Kita jadinya tidak kemana-mana. Tapi kita punya alat di sini, pikiran dan perasaan. Rasakan, pikirkan, seolah-olah saat ini di sini sekarang kita sudah sembuh. Bahkan kita merasakan kesembuhan itu sudah ada di sini. Itulah yang dikatakan wakhufyatan, tersembunyi. Bapak Ibu, bertahun-tahun ayat ini tidak ada yang paham
Baru setelah ada Joe Dispenza, David Hawkins, Thich Nhat Hanh, Deepak Chopra, orang-orang yang menginspirasi. Oh, ternyata doa yang sebenarnya adalah frekuensi, vibrasi, energi. Tidak kelihatan, tapi itu punya kekuatan membangun proyeksi. Lihat saya sekarang, Bapak Ibu. Kalau saya mengetik di sana, bisa nggak saya ngetik di layar? Nggak bisa. Di mana saya harus mengetik? Di sini. Ini dimensi 5, itu dimensi 3. Saya tidak bisa melakukan upaya apapun di dimensi 3. Kenapa? Dimensi 3 ini hanya realitas dari dimensi 5. Dimensi 3 ini hanya proyeksi dari dimensi 3. Jadi sebetulnya menjadi manusia yang supernatural itu menjadi manusia yang bisa melompat di dimensi 3 memasuki dimensi 5. Di situ kekuatan kita. Oke, saya kasih contoh. Pernah nonton di bioskop? Acungkan yang pernah ke bioskop? Banyak yang belum ke bioskop. Lihat saya semuanya. Kita nonton di bioskop, perhatikan. Dari mulai pembukaan. Betul nggak? Biasa, ada jalur ceritanya, betul? Nah, kita ini kan penasaran, ini akhirnya seperti apa? Jadi kalau di bioskop, film itu ada sekuen. Betul? Nah, itulah waktu yang kita pahami dari dimensi keempat. Seolah-olah waktu itu berjalan lurus. Seolah waktu itu ada kemarin, ada sekarang, ada besok. Sehingga kita nonton film jadi penasaran. Seolah-olah ya, itu belum terjadi bagi kita nih. Padahal si sutradara itu sedang ketawa mentertawakan kita. Lah filmnya udah jadi. Betul nggak? Yang punya lakon sudah ada nggak di film itu? Betul nggak? Yang akan pura-pura nanti terbunuh udah ada nggak? Sudah ada di otaknya sutradara. Nah, saya umpamakan si sutradara ini sudah selesai bikin film. Itulah dimensi kelima. Diri Bapak Ibu yang kaya, yang spiritualis, yang bijaksana sudah ada. Tapi kita masih ada di dimensi 3, seolah-olah akan terjadinya nanti. Makanya dalam dimensi 3, dalam dimensi 5, orang-orang fisika kuantum mengatakan tidak ada sekuen waktu. Masa lalu, masa depan sudah ditarik menjadi di sini, saat ini, sekarang. Itu yang dikatakan oleh orang fisika, waktu di dimensi 5 itu melengkung alias tidak linear. Jadi waktu bukan garis lurus. Waktu itu melengkung. Artinya apa? Kalau melengkung itu artinya ya bisa kan ini bisa dilengkungkan begini. Artinya masa lalu, masa depan itu bisa dipertemukan di sini saat ini sekarang. Makanya orang yang sudah berkesadaran tidak pernah berpikir hari esok. Dia berpikir di sini, saat ini, seperti ini, sekarang. Itulah yang dia pancarkan dari sini. Alam semesta tidak mengerti kata-kata kita. Alam semesta hanya mengerti getaran frekuensi dari kita. Itulah yang dikatakan wahubiatan. Yes? Oke. Pernah baca ayat ini? Pernah ya? Pernah kayak bahasa Arab. Ud'u rabbakum tadarruan tadarru'au. Idgham bigunah itu ya. Ya, idgham bigunah. Karena ada kasratain bertemu dengan wawu. Ya, nun, mim, wawu bigunah. Jadi bacanya tadarru'au. Au. Setelah ditanya, itu isinya apa Bu? Teuing. Padahal ini petunjuk tentang cara berdoa. Betul nggak? Jadi kita kehilangan intisarinya. Dan sekarang saya buka. Jadi doa itu satu, bagus kalau Bapak Ibu kenal siapa Tuhannya. Supaya saat berdoa hadapkan wajah batinnya kepada wajahnya, bukan dihadapkan pada permintaan kita. Yang kedua, tersembunyi. Ya, semesta ini tidak memahami kata ingin, kata akan, karena itu di masa depan. Dalam dimensi kuantum, masa depan tidak ada. Karena masa depan itu sudah ditarik ke sini, saat ini seperti ini. Kalaupun masa depan itu ada, akan diperlakukan saat ini. Kayak tadi pagi, saya tanya ya, semua yang ada di komunitas Bumi Spiritual Indonesia,
Apakah di sini saat ini kita ada masalah? Tidak ada. Masalah itu adalah situasi kehidupan yang dibentuk oleh pikiran. Masalah itu adalah ilusi dari pikiran kita sendiri. Oke, yang belum mengerti sampai situ nggak usah dipikirin. Agak berat memang kajian hari ini ya. Kita mau hijrah. Oke, yang kedua perhatikan. Surat Al-A'raf 205. Pokoknya masih Al-A'raf dua-duanya. Tadi Al-A'raf 55, sekarang Al-A'raf 205. Ya, nanti sampai di rumah Bapak Ibu baca ayat ini. Tapi satu pesan saya. Semua terjemahan Al-Quran kalau mengatakan zikir itu diterjemahkan menyebut. Padahal zikir itu aslinya bahasa Arab artinya mengingat. Tolong ya, kalau ada terjemahan menyebut itu kurang tepat. Karena zikir itu artinya mengingat. Dan mengingat itu tidak ada suaranya Bapak Ibu. Tersembunyi. Yes? Bisa ingat sama orang tua? Tuh kan gak ada suaranya. Ya, gak usah nyebut-nyebut namanya kan? Iya kan? Iya. Ya kalian bisa ingat sama orang tua masing-masing. Tapi kalian gak bisa mengingat bapak saya. Betul gak? Bapak saya itu Pak Komar. Coba ingat gak sekarang? Tetap gak ingat kan kalau sebut namanya. Makanya sebelum tahu barangnya kita tidak akan bisa ingat. Bagaimana kita bisa ingat sama Allah? Kenali dulu Allah, baru kamu bisa ingat. Maka di Quran dikatakan, Faiza afadtu min Arafah fazkurullah. Sebelum kamu ingat kepada Allah, kamu harus ke Arafah dulu. Arafah bukan di Mekah. Arafah bahasa Arab, artinya mengenal. Sebelum kamu mengingat Allah, kenali dulu Allah. Gitu. Kata siapa itu? Kata Quran, surat Al-Baqarah 198. Faiza afadtu min Arafah fazkurullah indal masy'aril haram. Wazkuruhu kama hadakum. Ingatlah Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepada kamu. Jadi kita itu hanya akan bisa mengingat kalau beliau sudah bertajali menunjukkan dirinya kepada kita. Kalau kita belum bisa bertajali, Allahnya belum bertajali pada kita, apa yang bisa kita ingat? Kosong molongpong. Akhirnya ya, itulah orang yang sesat. Makanya di Quran surat Al-Baqarah ayat 198 dikatakan, wa in kuntum min qablihi laminad dolin. Jika kamu belum bisa mengingat kepada Allah, maka kamu adalah orang-orang yang sesat. Quran surat Al-Baqarah ayat 198. Jadi bukan yang bisa ingat sama Allah yang sesat, yang gak bisa ingat yang sesat. Ini ketukar. Yes? Oke. Okay. Yuk lihat nih, saya bacakan bahasa Arab. Wazkur rabbaka. Dan ingatlah Tuhanmu. Nah, banyak terjemahan ya, sebutlah nama Tuhanmu. Lah dari dulu kalian udah nyebut-nyebut. Betul enggak? Mana yang bagus? Minum air atau nyebut-nyebut nama air? Air. Air. Yang benar tuh gini, lihat saya. Dah, langsung manfaatnya kerasa. Betul nggak Pak Ridwan? Oke, lanjut. Dan ingatlah Tuhanmu dalam dirimu. Jadi mengingat Tuhan itu di dalam diri. Siapa yang bisa mengingat? Yang sudah tahu dan kenal. Yang sudah wukuf di Arafah yang sebenarnya, bukan yang di Mekah. Itu yang di sana diberi nama Arafah ya oleh orang Arab, bukan oleh Allah. Masa Allah ngasih nama? Ini Cimahi kata Allah. Ini Sariwangi. Ini Mekah, ini Madinah. Siapa yang kasih nama itu? Emang Allah? Allah nggak ngurusi yang kayak gitu, ngurusi galaksi aja sibuk. Betul apa ngomongan saya? Ini daerah ini bagus kata Allah kalau diberi nama Garut. Ini bagus nih kalau dikasih nama Bandung kata Allah. Allah nggak kenal Bandung, Garut nggak kenal. Benar nggak omongan saya? Siapa yang ngasih nama semua itu? Ini yang ngasih nama Masjid Miskatul Anwar siapa? Saya. Nggak dikasih nama juga nggak apa-apa. Betul nggak? Iya. Nah ini saya beri nama masjid.
Yang itu saya beri nama rumah. Siapa yang membedakan? Kan saya. Yang ini disucikan, yang ini nggak disucikan, yang sana. Siapa yang tidak mensucikan? Kan saya. Ini disucikan oleh saya, yang itu tidak disucikan oleh saya. Terus saya setelah mensucikan masjid ini sibuk. Betul nggak? Awas, tidak boleh ada sandal ke sini. Sibuk sendiri jadinya saya. Ini rumah Allah bukan? Bukan. Masa Allah pesan rumah sama saya? Kata Allah, tolong ya dibikinin rumah, namanya Masjid Miskatul Anwar. Perasaan nggak pernah begitu Allah. Ya Allah cuma bilang, langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kolbunya orang yang beriman, itulah rumahku. Oke? Lanjut? Oke. Dan ingatlah Tuhanmu dalam dirimu dengan penuh rasa hormat dan tersembunyi. Diulang lagi 2 kali. Wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan. Dan dengan tidak mengeraskan suara. Jadi berdoa itu ternyata tidak boleh pakai suara, Bapak Ibu. Berarti kalau tidak mengeraskan suara apa itu? Getaran, vibrasi, frekuensi. Saya bingung ya, ayatnya di Islam, tapi yang bicara ini benar itu Jude Spansa. Dalam buku judulnya Becoming Supernatural. Pernah baca buku itu? Tahu judulnya aja baru sekarang. Di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Udah, ayatnya itu aja. Oke, sudah siap? Oke. Sekarang saya akan bawa Bapak Ibu melampaui dimensi 3, memasuki dimensi 5. Sudah siap? Oke. Silakan duduk yang bagus. Duduk yang bagus, ya. Harus penuh rasa hormat, ya. Tadarruan wa khufyatan. Ya. Mereka yang belum bisa kenal jati dirinya nggak apa-apa. Fokus aja pada sang hidup, yaitu nafas. Ya. Yuk, tegakkan badannya. Tegakkan badannya. Tegakkan lehernya. Tegakkan pinggangnya, tegakkan punggungnya. Pejamkan matamu. Sekarang mulailah berani untuk meninggalkan semua yang kamu pernah saksikan di dimensi 3. Karena semua yang sudah disaksikan di dimensi 3 itulah yang telah membatasi dirimu. Sekarang masukilah dimensi energi, dimensi kuantum, medan kuantum tanpa batas, medan penciptaan. Dan disitulah kamu bisa menciptakan diri kamu yang baru. Jika kamu masih merasa diri kamu sebagai siapa, sekarang lepaskan. Itu dari dimensi lama. Saya adalah PNS, gajinya sekian, lepaskan. Saya adalah buruh, gajinya sekian, lepaskan. Saya adalah pengusaha, penghasilannya sekian, lepaskan. Kamu bisa mendapati sesuatu jauh melampaui semua itu. Oleh karena itu, ihramkan. Pesan saya sebelum memulai meditasi ini, mari kita sucikan diri kita. Sucikan diri kita. Ingat, dulu saat kalian datang ke dunia ini tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Dan setelah kalian datang di semesta ini, perlahan berjalannya waktu, menjadi punya apa-apa, menjadi bisa apa-apa, menjadi tahu apa-apa. Bahkan yang lebih berbahaya, kamu hari ini merasa kamu sebagai siapa. Yuk sekarang lepaskan semua identitas itu. Ingat, kamu lebih hebat daripada yang kamu pikirkan saat ini. Diri kamu bukanlah bagian dari semesta, tapi dirimu adalah semesta itu sendiri. Kamu bukan debu yang ada di semesta, kamu adalah semesta itu sendiri. Kamu bukanlah diri yang terpisah dari semesta, kamu adalah manifestasi dari semesta itu sendiri. Itulah identitasmu yang sesungguhnya. Cuman selama ini identitas itu sudah terbelenggu oleh dimensi 3. Kita akan masuk di dimensi yang kelima.
Sekarang masuki dulu dimensi kelima itu, ruang kosong tanpa batas. Setelah kamu melepaskan semua identitasmu, masuklah ke ruang kosong tanpa batas. Lompati dimensi ketiga dengan rasa syukur. Lompati dengan cinta. Karena hanya itu satu-satunya cara untuk melompati semuanya. Tidak usah mensyukuri yang sudah, biarkan saja. Tapi syukurilah yang akan terjadi seolah-olah sudah terjadi di sini. Lompati. Ingat, di dimensi kelima waktu tidak segaris. Masa lalu dan masa depan sudah ada di sini saat ini sekarang. Penciptaan sudah selesai. Dengarkan kata-kata saya. Keajaiban bukanlah sesuatu yang datang dari luar. Keajaiban adalah keterampilan biologis yang bisa dilatih olehmu sendiri. Tidak ada yang mustahil dalam hidup ini. Kamu bisa menjadi apapun. Di dimensi 5, kamu adalah probabilitas. Kamu adalah segala kemungkinan. Di dimensi 3, kamu adalah deterministik. Segalanya sudah terbatas. Lepaskan semua identitas masa lalu. Menjadi supernatural berarti mengubah kondisi tubuh fisik dengan mengubah pikiran saat ini juga. Ingat, tubuh adalah pelayan setia bagi pikiran. Jika ada luka-luka di masa lalu dan dihadirkan saat ini, maka seolah-olah luka itu sedang hadir lagi di sini. Tubuh adalah pelayan yang setia. Sekarang sadari, masa lalu itu sudah tidak ada lagi. Sudah menyatu di sini saat ini sekarang. Kamu bisa menciptakan apapun tanpa harus melibatkan masa lalu. Sekarang ubah masa depanmu. Walaupun masa depan itu belum terjadi pada diri. Sekarang syukuri semua yang belum terjadi itu seolah-olah sudah terjadi di sini, saat ini, sekarang. Rasakan semua itu sudah terjadi. Bukan akan terjadi, bukan ingin terjadi. Semuanya sudah selesai di sini, sekarang. Menjadi supernatural berarti mengubah hukum sebab akibat menjadi hukum akibat sebab. Sekarang pikirkan saja akibatnya, jangan pikirkan sebabnya. Di dimensi ketiga, kamu selalu berpikir sebab akibat. Saya akan punya uang kalau saya akan bahagia kalau saya punya uang. Saya akan punya rumah bagus kalau saya bekerja. Saya akan hidup bahagia kalau orang-orang baik pada saya. Itulah hukum sebab akibat. Semua masa lalu itu dimensi ketiga. Sekarang ubah menjadi hukum akibat sebab. Saya sudah memiliki segalanya dan saya tidak usah memikirkan caranya. Silakan secara detail apa yang didambakan rasakan sekarang di sini. Apapun itu.
Dimensi kelima tidak mengerti permintaan yang samar. Dimensi kelima tidak mengerti perintah yang samar. Dimensi kelima hanya mengerti perintah yang jelas. Dimensi kelima seperti pencari Google. Kalau tidak jelas yang kamu ketikkan, tidak akan jelas yang datang. Ketikan sekarang saat ini juga. Dan itu benar-benar sudah hadir di sini, sudah lengkap saat ini sekarang. Ciptakan saja sebab, ciptakan saja akibatnya. Sebabnya nanti akan menyesuaikan diri. Dan tidak usah berpikir cara. Jika kamu masih berpikir cara, berarti kamu masih ada di dimensi ketiga. Lepaskan cara itu. Lepaskan cara itu. Cara bukan wilayah. Tugasmu hanyalah menselaraskan pikiran dan perasaanmu. Jangan pikiran menginginkan sesuatu tapi perasaan tidak percaya. Sekarang koherensikan pikiran dan perasaanmu. Ya, dorong semua yang diimajinasikan oleh pikiran dengan perasaan. Ingat, perasaanmu lebih kuat daripada apa yang kamu pikirkan. Pikiran cuma bisa mengimajinasi satu kekuatan. Perasaan bisa melipat gandakan kekuatan itu menjadi 5.000 kali lebih kuat. 5.000 kali lebih kuat. Beri emosi seolah-olah itu sudah terjadi. Beri emosi seolah-olah itu sudah terjadi. Lampaui semua keterbatasan. Semua keterbatasan adalah program yang diinputkan oleh lingkungan di dimensi yang ketiga. Sekarang memasuki dimensi yang kelima. Di situ banyak kemungkinan. Di situ yang ada adalah probabilitas. Jika saat ini merasa tubuh kita sakit, ada krisis finansial, mental yang lemah, itu adalah jebakan-jebakan dari dimensi yang ketiga. Sekarang silahkan tinggalkan semua itu. Kamu sehat, kamu kuat, berkelimpahan, kamu bahagia, silahkan. Dan rasakan itu sudah terjadi. Berikan senyuman pada rasa syukurmu itu. Berikan senyuman pada rasa syukur itu. Semua pola-pola lama kamu tinggalkan. Karena pola itu yang telah mengulang penderitaan hidup yang berulang-ulang. Sekarang ciptakan pola baru yang memerdekakan. Sekarang kamu sudah punya kebebasan, keleluasan untuk menciptakan dirimu yang sebenarnya, yang kamu mau, bukan dirimu yang lingkungan mau. Penjara memori dilepaskan. Jangan biarkan tubuh menjadi pikiran. Tapi sekarang bawalah dirimu ke ruang tanpa batas. Ingat bahwa dirimu bukanlah objek di alam semesta ini. Dirimu adalah kesadaran yang menyaksikan semuanya. Dirimu adalah luas tanpa batas. Ingat, dirimu bukan yang disaksikan. Dirimu adalah menyaksikan. Dirimu bukanlah awan putih, awan hitam yang datang silih berganti. Dirimu adalah langit biru yang utuh dan diam. Jangan ada rasa butuh sekarang. Sekarang penuhi dadamu dengan rasa utuh, rasa penuh. Semuanya sudah lengkap. Jangan memindai ingatan tentang masalah-masalah yang menyakitkan. Karena apa? Ketika kita memindai masalah yang menyakitkan dengan memorimu, apa yang terjadi? Tubuh sekarang akan memproduksi hormon-hormon yang seolah-olah itu sedang terjadi. Itu sudah selesai. Sudah selesai. Jika sekarang masih ada kecanduan emosi, tubuh terbiasa dengan biokimia lama yang sudah menjadi zona nyaman. Sekarang dilepaskan. Jangan biarkan emosi mendikte setiap sel dalam tubuh kita, sehingga kita kehilangan kendali terhadap emosi itu. Sekarang di ruang dimensi 5, di ruang penciptaan, di ruang probabilitas, kamu sedang mencipta dengan kekuatan positif,
dan merasakan itu sudah terjadi. Sekarang semua ciptaanmu sudah didengar oleh seluruh sel dalam tubuhmu. Dan sekarang tubuhmu akan menjadi magnet yang bisa menarik semua yang kamu dambakan. Ingat, 5% pikiran sadar selalu bertarung dengan 95% pikiran bawah sadar. Dan pikiran bawah sadar selalu datang dari masa lalu. Itulah yang membuat kamu terhambat untuk tumbuh. Karena apa? Setiap pikiran baru dari pikiran sadar yang 5% selalu dikalahkan dengan 95% yang berasal dari memori alam bawah sadar. Karena itu sudah tertanam di ototmu, tertanam di sarafmu. Sekarang pertarungan itu menangkan dengan yang 5%, dengan pikiran sadarmu. Jangan biarkan alam bawah sadar dari masa lalu mendiktemu lagi. Kamu sudah cukup lama menderita. Jangan berada di situ lagi. Jangan mengulang-ulang pola itu lagi. Kalau ingin kaya, katakan saja. Tetapi pikiran dan perasaanmu harus selaras. Jangan pikiran ingin kaya tapi tubuh merasa miskin. Rasakan kekayaan itu sudah hadir di sini sekarang. Semuanya sudah lengkap. Kalau ingin sehat, rasakan sehat itu sudah kamu miliki saat ini. Jangan biarkan sel-sel tubuhmu terbiasa dengan signal peradangan, stres kronis yang berasal dari masa lalu. Menangkan sekarang perang itu. Menangkan dengan pola baru. Jangan biarkan pola lama mendikte lagi. Kecanduan adrenalin dari kemarahan, kecanduan kortisol dari kecemasan sudah tidak ada lagi. Dan sekarang saat kita menciptakan kita yang kita dambakan dan kita merasakan yang kita ciptakan itu sudah terjadi di sini saat ini sekarang. Seluruh sel tubuhmu memproduksi endorfin, serotonin, oksitoksin. Tidak ada lagi kortisol, tidak ada lagi adrenalin. Tidak lagi memiliki masalah untuk dikeluhkan. Sekarang dirimu sudah tidak merasa asing lagi dengan dirimu sendiri. Aku adalah penyaksi. Aku bukan yang disaksikan. Aku tanpa batas, bukan yang terbatas. Banyak manusia tenggelam di dasar samudra di masalah yang sama. Sekarang dirimu sudah berhasil memasuki dimensi kelima, menciptakan dirimu sebagai kesadaran. Teruskan sampai emosimu merasakan itu sudah benar-benar terjadi. Terus rasakan kalau seluruh sel dalam tubuhmu merasakan itu sudah benar-benar terjadi, berarti probabilitas di dimensi kelima sudah siap untuk jatuh ke dimensi ketiga. Tersenyumlah, berbahagialah, bersyukurlah. Karena aku telah selesai mencapai semuanya. Masuki lagi ke kekosongan. Bukan kosong yang kosong, tapi kosong yang isi. Rayakan, itu sudah terjadi. Rayakan, semuanya sudah bermanifestasi.
Segala yang tampak hanyalah bayang yang menari di cermin kekosongan. Di balik wujud ada yang tak terlukis, ia yang menatap dari balik tatapan. Ku peluk sunyi, ku tanggalkan nama. Sudah tidak ada namamu yang dulu. Identitasmu sudah lepas. Sekarang sudah punya identitas baru. Diri yang tanpa batas. Tiada jarak, hanya diri yang mengenali diri. Kosong tapi penuh keberadaan. Tidak kosong ya, tapi penuh dengan keberadaan, penuh dengan kemungkinan. Tiada sesuatu selain Dia. Semesta Sadari, hanya dirimu bukan bagian dari semesta sekarang. Dirimu adalah semesta itu sendiri. aku, bukan aku yang berjalan, adalah Dia. Aku bukan aku yang mencinta, hanyalah cintanya. Yang awal tanpa permulaan, yang akhir tanpa kesudahan. Ketika segalanya lenyap, yang tinggal hanyalah Dia. Ketika ada musnah, yang nyata hanyalah kasih-Nya. Kosong yang berisi rahasia zalim, hening yang bertasbih tanpa suara. Ku titip jiwaku di pusar cahaya. Di sana tiada lagi selainnya. Temukan dirimu yang tanpa batas itu. La ilaha Di dunia energi tidak ada jarak antara keinginan dan pemenuhan. kosong ini penuh dengan Sadar dirimu bukan objek. Dirimu adalah yang menyaksikan segalanya. Oke, kembali kepada kesadaran nafas. Kembali pada kesadaran nafas. Buka matanya perlahan. Dan lihat saya semua. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Sudah lepas identitas dirinya? Ya. Sekarang jangan lagi ada di identitas. Saya adalah orang anu, saya orang kampung, saya tidak bisa apa-apa, lepas. Saya adalah seorang buruh dengan gaji sekian, lepas. Saya adalah PNS golongan sekian, gajinya sekian, lepas. Itulah yang membatasi. Dan kita tidak sadar bahwa kita sebetulnya sedang berada di pola lama yang berulang-ulang. Tadi masuk ke keterbatasan? Yes, menyadari kalau dirimu adalah yang menyaksikan segalanya. Ya, sering-sering melakukan itu, ya. Ikuti bimbingan dari kajian hari ini. Perhatikan, saya bukan
bukan iklan. Itu betul-betul sudah terjadi. Ya, semua hambatan-hambatan finansial, spiritual itu karena kita terus-menerus memperbaikinya di dimensi 3. Ibarat kita memperbaiki kesalahan ketik tetapi di layar. Dipaksa oleh kita. Kita ingin memperbaiki finansial, berbisnis macam-macam, ya udah modalnya habis, ditipu orang macam-macam. Karena kita salah areanya. Harusnya perbaiki di dimensi kelima, di dimensi energi, ya, bukan dimensi ruang, bukan dimensi waktu, tapi di dimensi kelima. Di dimensi kelima waktu tidak segaris. Di dimensi kelima waktu itu melengkung. Ya, masa lalu, masa depan, masa kini sudah menyatu menjadi saat ini. Nah, lakukan itu sesering mungkin Bapak Ibu. Ya, jangan pernah berpikir cara. Tugas manusia itu sederhana, disuruh menyelaraskan diri antara pikiran dengan perasaan. Itu saja. Cara itu bukan wilayah kita. Cara itu misteri. Ya, cara itu misteri. Begitu berpikir cara, langsung jatuh kita. Begitu berpikir cara, langsung jatuh. Semua yang tadi sudah diciptakan di ruang probabilistik tadi itu jatuh. Bukan jatuh menjadi realitas, jatuh tidak jadi apa-apa. Karena kita berpikir cara. Begitu berpikir cara, kita langsung masuk dimensi ketiga. Berpikir cara berarti kita sedang ngotak-ngatik ya dimensi ketiga. Ngotak-ngatik proyeksi. Harusnya ngotak-ngatik proyektornya, bukan proyeksinya. Proyektornya di dimensi kelima. Inilah hadiah dari saya hari ini, ya. Silahkan rasakan Bapak Ibu. Sudah selesai tadi. Yang penting tidak ada lagi keraguan. Yakin, penuh yakin. Dan bersyukur terhadap yang belum terjadi seolah-olah itu sudah terjadi. Itulah syukur yang keren. Nah, selama ini apa yang terjadi? Datang dulu uangnya baru bersyukur. Dimensi ketiga begitu, linear. Sekarang uangnya belum datang sudah syukur. Seolah-olah uangnya sudah datang tanpa batas. Saksikan saya, semua akan terjadi. Lihat saya sekarang. Y sama dengan 2X. X ini bebas diisi. Dan Y tidak bisa bebas. X1 Y-nya 2. X2 Y-nya 4. X3 Y-nya 6. Itulah dimensi ketiga. Itulah linear. Jadi saya akan dapat Y kalau saya memasukkan X. Begitu? No, dimensi kelima tidak begitu. Saya bisa dapat Y. X-nya nanti tidak usah diisi oleh saya. X-nya akan mengikuti memvalidasi Y. Jadi saya bisa menciptakan Y 1 miliar, 2 miliar Y-nya. Dan X-nya nanti akan memvalidasi. Tapi selaraskan pikiran dan perasaan. Jangan di sini ingin, tapi di sini tidak percaya. Ya, tuh. Kan itu selama ini. Kapan kita tidak percaya? Saat kita berpikir cara. Betul? Semuanya menjadi mustahil. Padahal tidak ada yang mustahil. Dari pelajaran hari ini kita tahu ternyata tidak ada lagi yang mustahil. Tidak ada, Bapak Ibu. Tidak ada. Saya sudah membuktikannya. Saya tidak pernah mengajarkan sesuatu yang saya tidak pernah mengalaminya. Saya sudah buktikan. Al-A'raf 55, Al-A'raf 205 sudah saya lakoni. Sudah saya lakoni. Saya juga sama seperti Bapak Ibu dulu berdoa, tangannya ke atas, ya. Begini ya. Pasalnya kalau makin atas masih bisa menjangkau Tuhan. Kan begitu kan? Karena Tuhan di atas. Ya. Kan suka bilang, aku mah tergantung yang di atas. Gak tahu di atas mana, apa di atas pohon, di atas genteng, gitu. Ya. Sekarang kita sadar bahwa aku adalah manifestasi dari Dia. Saya sudah jelaskan ya. Kalimat la haula wala quwata yang sudah saya jelaskan tiap hari bukan untuk melemahkan, justru untuk memberdayakan. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali Allah. Kan Allahnya sudah ada di sini. Berarti kita ini punya daya, punya upaya untuk menjadi apapun. Rubah kalimat la haula yang sering diajarkan dari dulu itu. Ya. Apa yang Bapak Ibu pahami dari la haula wala quwata? Kita ini adalah debu yang tidak berarti di semesta ini. Kan begitu? Seolah-olah Tuhan boleh memperlakukan kita semua Tuhan begitu? No. Tuhan sudah bermanifestasi. Dan Dia ada bersama kita lebih dekat daripada uratnya leher kita. Sekarang ubah. La haula wala quwata, ucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, bukan untuk melumpuhkan,
tapi untuk menyadarkan aku kalau aku bersama Allah yang maha tinggi, aku bersama Allah yang maha agung. Yes? Rubah paradigma itu. Ya, saya sedih ya. Banyak orang mengajarkan la haula wala quwata illa billahil azim. Keliru. Dan itu membuat umat Islam ini menjadi lemah, menjadi lumpuh. Betul nggak? Lalu menunggu semuanya Allah yang datang. Padahal Allah udah bilang, aku tidak akan mengubah kamu kalau kamu tidak mengubahnya. Sekarang mengerti? Ubahlah dimensi kelimamu. Jangan mengubah otak-atik dimensi ketigamu. Kamu akan lelah, kamu akan capek. Dan itu sudah dilakukan selama bertahun-tahun. Jadi hari ini judul kajiannya apa? Menjadi manusia supernatural. Ingat ya, dasarnya manusia itu bijaksana, hebat. Kenapa? Dasarnya kita itu adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, sampai As-Sabur. Itu dasarmu. Tetapi karena kita dari kecil hidup di dimensi ketiga, panjang, lebar, kali tinggi, semua dasar-dasar yang hebat itu sudah lumpuh. Dan sekarang oleh saya, atas nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dihidupkan kembali. Saya adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min. Itulah supernatural. Kalau Joe Dispenza tidak bicara itu. Dia hanya berbicara dari sisi psikologi. Saya wujudkan dalam bentuk yang sederhana. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Ghani, semua. Al-Wasi, Al-Latif, As-Sabur, semua ada di sini. Yes? Oke. Selamat menjadi manusia supernatural.